Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya hanya Allah saja yang kita sembah dengan segenap hati, kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam ibadah kita hari ini. Amin. Teman-teman silakan duduk dan mengambil doa teduh. Kemenangan terjadi di antara setiap kita yang percaya kepadanya, amin. Sebab dalam nama Tuhan saja, hanya di dalam namanya ada kuasa. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah aku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau katakan kebenaran yang bebas. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, Setia menjaga. dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada kuasa kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
hidup kita untuk Tuhan. Biar Tuhan yang menilik hati setiap kita. Lihat diri kita. Apakah Tuhan sudah menjadi yang terutama di dalam hidup kita? Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Kita mau nyanyikan Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita mau menyanyikan sekali lagi. Biarlah Tuhan boleh hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan, Kau Bapa yang sangat mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
Shalom teman-teman semua, Arise Generation. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan judul dipanggil dan dilengkapi. Kita akan membahas bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menanggapi panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami sehingga kami bolehlah menerima kebenaran firman Tuhan dan segenap hati kami dan kami melakukannya dengan setia ya Bapa. Waktu pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam tuntunan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, setiap orang percaya itu dipanggil Tuhan untuk jadi berkat dan jadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Nah, ini adalah panggilan yang setiap orang percaya terima dari Tuhan tanpa terkecuali. Jadi panggilan untuk jadi saksi dan jadi saluran berkat ini panggilan yang universal teman-teman. Tapi panggilan ini juga begitu penting bagi orang-orang secara personal. Jadi tiap-tiap orang percaya dalam menjalankan panggilan ini adalah panggilan yang personal untuk setiap kita. Kenapa? Karena setiap orang diciptakan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus sesuai dengan keunikan masing-masing. Seperti yang firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang memiliki karunia berbeda-beda dari Tuhan. Namun masing-masing saling melengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang panggilan Tuhan dari kisah hidup Nabi Musa. Mari kita baca Keluaran 2 ayat 23 sampai 25, kemudian Keluaran 3 ayat 1 sampai 2 dan ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Musa diutus Tuhan. Lalu sesudah itu matilah raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan sampai kepada Tuhan. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Kemudian ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini teman-teman. Teman-teman, ketika pertama kali Tuhan menyatakan dirinya kepada Nabi Musa dan mengutus dia untuk pergi membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Nabi Musa sebenarnya menolak teman-teman. Dia tidak mau. Mengapa? Alasannya bukan karena ia tidak percaya kepada Tuhan, tapi karena dia tidak percaya kepada dirinya sendiri. Kenapa? Kita harus melihat latar belakang Musa. Siapakah Musa ini? Musa adalah orang Israel yang diadopsi oleh putri Fir'aun ketika masih bayi. Dan ia dibesarkan sebagai seorang bangsawan di Mesir. Tetapi ketika beranjak dewasa, Musa tahu identitas dirinya yang sebenarnya. Bahwa ia bukan orang Mesir, tapi orang Israel yang dibesarkan oleh orang Mesir. Dan di dalam hatinya pun muncul rasa peduli terhadap bangsanya yang ditindas. Terhadap bangsa Israel, bangsanya yang diperbudak di Mesir saat itu. Alkitab mengisahkan saat Musa berusia 40 tahun,
Ada satu peristiwa dia melihat seorang Mesir menganiaya orang Israel. Karena rasa pedulinya, dia berusaha untuk membela orang Israel yang dianiaya tersebut dan membunuh orang Mesir tersebut. Tindakan Musa akhirnya sampai kepada Firaun. Dan karena perbuatan Musa ini, dia membunuh orang Mesir, Firaun berusaha cari cara untuk membunuh Musa. Dan karena takut, Musa akhirnya melarikan diri ke Midian untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tinggal menetap di Midian menjadi seorang gembala kambing domba. Dan kalau kita baca tadi Musa dipanggil Tuhan, usia Musa waktu dia dipanggil Tuhan pertama kali sudah tidak lagi muda teman-teman. Usianya waktu itu sudah 80 tahun. Dia sendiri sebagai seorang yang sudah berusia lanjut tidak mungkin bisa membebaskan bangsa Israel dari Mesir dengan kemampuannya. Sungguh suatu hal yang mustahil. Seorang pria 80 tahun melawan Firaun dan pasukannya dan membebaskan Israel dari Mesir. Dan dari kacamata Musa, sangat mudah bagi dirinya menolak panggilan Tuhan. Karena dia berkaca kepada kemampuan dirinya sendiri. Tuhan, kapasitasku tidak sampai di situ. Tuhan, kalau Tuhan utus aku, Tuhan salah orang. Harusnya Tuhan pilih yang lain bukan aku. Ada banyak orang yang lebih muda dari aku, lebih kuat dari aku, lebih layak daripada aku. Banyak alasan yang Musa kemukakan untuk menolak panggilan Tuhan. Karena dia tidak percaya bahwa dia mampu menjalankan panggilan Tuhan. Nah, di sini teman-teman, mungkin kita juga mengalami pergumulan yang sama. Teman-teman merasa bahwa kalian, saya tidak mampu menjalankan panggilan Tuhan. Saya tidak mampu jadi saluran berkat dan saksi Kristus di tengah dunia ini kok. Kalian mungkin merasa diri kalian hanya anak remaja biasa yang menjalankan kehidupan biasa. Kok saya hanya pelajar biasa, bagaimana bisa jadi berkat? Saya cuma anak remaja biasa, bagaimana bisa jadi berkat? Saya malah masih bergumul dengan identitas saya kok, saya masih galau. Tugas untuk jadi saksi Kristus ini terlalu berat untuk saya kok. Nah, teman-teman, bukan cuma kalian yang bergumul. Banyak tokoh Alkitab juga bergumul tentang panggilan Tuhan. Tetapi di sini kita harus sadar bahwa sesungguhnya teman-teman, kita tidak perlu langsung melakukan hal yang luar biasa untuk jadi berkat dan jadi saksi Kristus. Hal sederhana yang kita lakukan bisa berdampak nyata jika konsisten kita lakukan, dan hal besar selalu dimulai dari hal yang kecil teman-teman. Jadi kalau kita memikirkan bagaimana saya jadi berkat, jangan memikirkan langsung hal yang besar. Pertama, mulai dari satu hal yang kecil. Pikirkan hal sederhana. Hal sederhana apa yang teman-teman bisa lakukan, hal yang sederhana apa yang teman-teman bisa kerjakan hari ini untuk memulai hidup menjadi saksi Kristus. Dan kerjakan dengan setia. Contoh, kalian bisa memulai menjadi saksi, menjadi saluran berkat dengan meluangkan waktu, berdoa bagi orang lain. Lalu, hal sederhana lain, kalian bisa memulai kehidupan yang menjadi saksi dan berkat dengan bertanggung jawab di dalam pendidikan yang kalian jalani. Mungkin selama ini kalian mengabaikan pendidikan kalian, nilai jelek, amburadul, dan lain-lain. Sekarang yuk, start small. Mulai bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan pada kalian. Pendidikan kalian, tanggung jawab kalian di sekolah, dan lain-lain. Kalian juga bisa memulai jadi berkat dengan rutin membaca firman. Satu pasal, satu hari untuk melatih. Memberi makan rohani kepada jiwa kalian. Kalian bisa memulai dari hal yang kecil, misalkan komit untuk saat teduh tiap hari. Kalian juga bisa komit untuk meninggalkan kata-kata kasar yang mungkin selama ini masih kalian gunakan ketika bicara dengan teman-teman kalian. Kalian bisa memulai jadi berkat dengan cara memperbaiki relasi yang rusak. Mungkin dengan mama, papa, dengan saudara yang selama ini kalian tidak akur. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa kalian lakukan untuk jadi berkat mulai dari hal sederhana. Dan percayalah teman-teman, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan kemudian akan mempercayakan kepada kita perkara yang lebih besar. Dan yang terpenting teman-teman, kalau kita bicara menggenapi panggilan Tuhan untuk jadi saksi Kristus, menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini, kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Mintalah kepada Roh Kudus untuk tuntun kita tiap hari, untuk memulai langkah pertama agar kita jadi berkat dan menyatakan Kristus di tengah dunia. Kenapa ini penting? Karena ketaatan pada tuntunan Roh Kudus adalah hal utama dalam menjalani panggilan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mampu.
Jadi yang pertama hari ini teman-teman, mari kita mulai jadi saksi, jadi berkat lewat hal kecil. Dengar suara Tuhan, berdoa hari ini teman-teman. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku lakukan untuk jadi berkat hari ini? Dimulai dari hal yang kecil. Ingat teman-teman, jangan berkata Tuhan aku tidak pantas, aku tidak layak. Betul sebenarnya kita tidak pantas dan tidak layak. Tapi ketika Tuhan panggil kita, itu artinya Tuhan mau melibatkan kita. Dan panggilan Tuhan tidak pernah salah. Ingat, panggilan Tuhan tidak pernah salah. Ketika Tuhan memanggil Nabi Musa, Tuhan tahu Musa memiliki banyak keterbatasan. Namun Tuhan yang memanggil Musa adalah Tuhan yang bukan hanya memanggil, tetapi juga dia yang memperlengkapi orang yang dia panggil untuk menjalankan panggilan tersebut. Dan inilah yang terjadi kepada Nabi Musa. Tuhan memanggil Musa. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak meninggalkan Nabi Musa sendiri. Tuhan kemudian memperlengkapi Nabi Musa dengan apa yang dia butuhkan untuk menjalankan panggilannya. Dan akhirnya Nabi Musa pun pergi menjalankan panggilan Tuhan dengan penyertaan dari Tuhan. Tuhan menyelesaikan isu trust Musa terhadap dirinya sendiri dan memperlengkapi Musa sehingga dia dapat menjalankan panggilan Tuhan. Nah, setelah menjalani panggilan Tuhan, apakah semuanya berjalan dengan mulus? Tidak, teman-teman. Seperti kita, kalau kita ingin menjalankan panggilan Tuhan, apakah semuanya akan mulus? Tidak, teman-teman. Akan ada tantangan, betul. Akan ada harangan dan rintangan. Tetapi Tuhan selalu beserta dengan kita, amin. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Musa. Ketika dia mau setia dalam menjalankan panggilan Tuhan, Tuhan bereskan isu trust Musa terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya Musa harus menghadapi isu trust yang lebih besar, yaitu yang pertama, trust bangsa Israel kepada Musa sebagai orang yang diutus Tuhan. Dan yang kedua, trust bangsa Israel kepada Tuhan yang mengutus Musa. Musa bingung, bagaimana Tuhan aku meyakinkan orang Israel di perbudakan ini bahwa Tuhan yang utus aku. Ketika Musa pergi menghadap orang-orang Israel, dia mengumpulkan para tua-tua di Israel. Jadi dia memperkenalkan dirinya di hadapan orang Israel dan menyampaikan agenda Tuhan yang ia bawa, yaitu untuk melepaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Mungkin sekali waktu itu teman-teman, dia ditertawakan banyak orang. Dan mula-mulanya mereka tidak percaya kepada Musa. Tentu saja karena mereka tidak kenal siapa Musa. Mereka tidak punya relasi dengan Tuhan juga waktu itu. Hampir mustahil meyakinkan Israel pada waktu itu. Tetapi Tuhan menyertai Musa dengan mukjizat yang tidak pernah dilihat bangsa Israel sebelumnya. Dan ketika melihat mukjizat yang menyertai Nabi Musa, akhirnya orang Israel percaya bahwa Musa datang diutus oleh Allah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan yang memanggil kita bukan hanya Allah yang memanggil, tapi dia Allah yang memperlengkapi kita dan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Panggilan Tuhan tidak akan pernah salah. Kita harus ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang turun tangan, bukan Allah yang lepas tangan, teman-teman. Buktinya adalah di dalam kisah ini, selama proses keluar dari Mesir, Tuhan terus menunjukkan kuasanya di hadapan bangsa Israel. Dan ada 10 tula yang terjadi di Mesir yang langsung disaksikan oleh orang Israel. Dari tongkat menjadi ular, air menjadi darah, ada hujan es, sampai kematian anak sulung. Dari semua manusia dan hewan di Mesir. Tiang awan menyertai perjalanan bangsa Israel sehingga mereka tidak kepanasan. Tiang api menerangi jalan mereka sehingga gelap malam tidak menghalangi perjalanan mereka. Ada begitu banyak mujizat terjadi pada masa itu di hadapan bangsa Israel. Mereka tidak kekurangan mujizat. Mereka generasi paling banyak melihat mujizat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Dan dalam perjalanan keluar dari Mesir, bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Akhirnya sampai ke final test di tepi laut Teberau. Di situ iman mereka semua diuji. Mereka waktu itu mentok di depannya laut, tidak bisa menyeberang. Mereka tidak memiliki kapal untuk menyeberang. Sementara itu, di belakang mereka tentara Mesir mengejar dengan kekuatan penuh pasukan berkuda dan kereta perang mereka. Itulah senjata perang paling mutakhir, paling canggih pada masa itu, teman-teman. Itulah kekuatan militer paling ditakuti bangsa-bangsa lain pada masa itu. Dan mulailah ketika menghadapi kesulitan tersebut. Di depan laut mereka tidak bisa menyeberang. Di belakang mereka tentara Israel, tentara Mesir.
Mulailah orang-orang Israel ketakutan dan berseru kepada Tuhan dan menyalahkan Musa. Mereka berkata, "Mengapa Musa, kamu membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk mati konyol di sini? Lebih baik kami tetap dalam perbudakan di Mesir." Mereka semua lupa apa yang Tuhan sudah buat sebelumnya. Mereka lupa mujizat yang Tuhan sudah nyatakan sebelumnya. Dan menanggapi bangsa Israel yang panik dan ketakutan ini, Nabi Musa menanggapi dengan penyataan iman yang luar biasa dan penting sekali. Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ini pernyataan iman yang luar biasa. Kenapa pernyataan iman ini begitu penting? Karena ketika mengatakan hal tersebut, Musa dalam posisi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pernyataan iman ini ia sampaikan dalam posisi ia sendiri tidak tahu bahwa Tuhan akan membelah laut Teberau menjadi jalan buat mereka lewat. Dan tidak terpikirkan juga oleh Musa bahwa Tuhan akan melakukan hal tersebut. Musa hanya percaya Tuhan yang aku ikuti adalah Tuhan yang pasti memberikan jalan keluar, entah bagaimana caranya. Dan sebagai seorang manusia, saya yakin Musa khawatir, merasa gentar, melihat laut di depan sementara mereka tidak bisa menyeberang, ditambah tentara dari Mesir mengejar dengan kekuatan penuh amarah di belakang mereka. Secara logis benar-benar tidak ada jalan waktu itu, teman-teman. Bangsa Israel terpojok dan tidak terpikirkan bagaimana cara bisa lolos. Mereka kalah dalam segala hal terhadap pasukan Firaun. Banyak orang yang merasa hari itu hari terakhir mereka hidup di dunia. Banyak orang menyesali, mengapa saya percaya pada Musa? Mengapa saya percaya kepada Tuhan yang menuntun Musa? Mengutus Musa. Karena kepercayaanku itu aku akan binasa. Mereka kehilangan iman percaya pada Tuhan. Dan ketika bangsa itu mulai meragukan Tuhan, Nabi Musa tetap percaya Tuhan akan memberikan pertolongan dan dia taat pada tuntunan Tuhan. Imannya kepada Tuhan membuat dia yakin bahwa Tuhan yang mengutusku, dia yang akan membuka jalan bagiku saat di depan tidak ada jalan. Dan benar teman-teman, Tuhan sekali lagi menyatakan kuasanya di hadapan seluruh bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Nabi Musa mengulurkan tongkatnya ke laut Teberau. Dan secara ajaib firman Tuhan katakan, bertiuplah angin keras yang membelah lautan itu. Dan terbukalah jalan bagi bangsa Israel untuk berjalan di tanah kering, di tengah lautan. Waktu itu semua mata terbelalak. Keheranan menyaksikan mujizat yang terjadi pada waktu itu. Dan tidak ada lagi yang berani bersungut-sungut, teman-teman. Mereka semua segera menyeberang di bawah pimpinan Musa. Dan hari itu semua orang Israel luput dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Dan hari itu seluruh bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir dan menyeberang dengan selamat. Oleh karena pertolongan Tuhan dan respon iman Musa yang setia menjalankan panggilan Tuhan. Dan setialah, karena itu teman-teman, kita belajar tentang kesetiaan menjalankan panggilan Tuhan. Musa dididik Tuhan, dipersiapkan Tuhan dari hal-hal yang kecil. Dan dia setia. Karena itu sekarang waktunya kita. Setialah jalankan panggilan Tuhan untuk jadi saluran berkat dan saksi Kristus sepanjang hidup kita. Dimulai dari hal yang kecil yang bisa kalian lakukan hari ini. Kalau kalian setia, maka Tuhan akan memperlengkapi kalian semua untuk jadi berkat yang lebih besar lagi. Amin. Ingat teman-teman, Allah yang kita sembah bukan Allah yang lepas tangan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang turun tangan. Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi dan akan turun tangan, membuka jalan bagi orang-orang yang setia menjalankan panggilannya. Amin. Karena itu teman-teman, mari kita setia menjalankan panggilan Tuhan. Apapun yang menjadi resiko, tantangan, tetap berpegang teguh. Aku harus jadi berkat di rumahku. Aku harus jadi berkat di sekolahku. Aku harus jadi berkat di gerejaku. Apa yang aku bisa berikan untuk Tuhan. Lewat talentaku, lewat keahlianku, aku mau beri untuk Tuhan dengan setia. Meskipun ada banyak halangan, rintangan, meskipun aku harus mengorbankan waktu, tenagaku, aku mau jadi berkat. Dan kalau kita setia dari lewat hal-hal kecil, saya percaya Tuhan akan memakai kalian di masa depan
untuk menjadi berkat dan saksi jauh lebih besar lagi. Amin. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena firman hari ini telah mengingatkan kami tentang panggilan Tuhan, bahwa Engkau adalah yang memanggil kami dan Engkau adalah Allah yang tidak akan mengabaikan kami. Engkau yang akan memperlengkapi kami. Tuhan, perlengkapilah setiap teman-teman remaja di Hokim Tong, biarlah mereka sungguh sejak masa muda berkomitmen untuk jadi saluran berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Dan mereka boleh setia di dalam perkara kecil, dan ke depan Tuhan boleh mempercayakan kepada mereka perkara yang lebih besar lagi. Berkati masa depan mereka ya Bapa. Biarlah sejak muda nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memanggil kami, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang bukan Allah yang lepas tangan, tetapi Allah yang turun tangan. Bahkan ketika tidak ada jalan Tuhan, Engkau yang akan membuka jalan buat kami. Tuhan, teguhkan iman kami ketika kami menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kami. Biarlah kami mau tetap setia menjalankan panggilan Tuhan lewat setiap kemampuan, keunikan yang Tuhan sudah titipkan, anugerahkan buat kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan semua ini. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari Allah karena hati dan pikiran kita semua pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya penyertaan daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sejati daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sehingga kita mampu menjadi saluran berkat dan saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.